Sahabat, 20 hari sudah Ramadan telah menyapa kita. 20 hari sudah Ramadan juga perlahan meninggalkan kita. 2/3. Ya, 2/3. Entah 2/3 ini telah kita isi dengan kebaikan-kebaikan sesuai haknya, atau justru 2/3 ini telah terbuang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Forum Lingkar Pena, terkadang diri ini selalu bertanya kepada diri saya sendiri, sudahkah saya mencintai Al-Quran? Sudahkah saya mengamalkan isi-isi dari Al-Quran? Dan sudahkah tingkah laku saya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran? Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini selalu liar yang ada di dalam diri saya, karena sebagai pegiat literasi yang selalu mengkoar-koarkan untuk membaca dan juga menulis, yang mana hal ini berlandaskan dari Al-Quran, Iqra dan juga Al-Qalam. Iqra yang artinya membaca, dan Al-Qalam yang artinya pena. Melihat hal ini hati saya merasa malu sekali, karena kita selalu mengkoar-koarkan untuk membaca dan juga menulis, tapi hati kita, diri kita jauh dari Al-Quran. Sebagai pegiat literasi yang benar, tentu kita harus selalu dekat dengan tuntunan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Sahabat Forum Lingkar Pena di rumah, ada satu kisah yang menggugah hati saya, yang membuat diri saya malu sebagai manusia. Kisah tentang seorang lelaki biasa yang bernama Habib Hamid Bahamid. Habib Hamid Bahamid adalah lelaki yang sangat biasa, bahkan terlampau biasa sekali. Tapi kisah hidupnya benar-benar luar biasa dan benar-benar menyentak hati saya, karena saya merasa diri saya adalah manusia berpendidikan, tapi ternyata akhlak dan amal saya jauh dari kata-kata yang baik. Cerita tentang Habib Hamid Bahamid, seorang lelaki biasa, tapi dikenal oleh orang-orang sekelilingnya sebagai muhibbul Quran, atau orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Cerita ini semoga bisa menggugah kita agar kita semakin mencintai Al-Quran dengan sebenar-benarnya cinta. Habib Hamid Bahamid adalah lelaki biasa. Dia juga bekerja, dia tidur, dia makan, dia istirahat dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat Habib Hamid Bahamid terasa sangat istimewa. Tak lain dan tak bukan adalah rasa cintanya yang benar-benar luar biasa terhadap Al-Quran. Habib Hamid Bahamid oleh orang-orang sekelilingnya dijuluki sebagai muhibbul Quran, atau orang yang cinta dengan Al-Quran. Hal ini tentu dikarenakan Habib Hamid Bahamid senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran di hari-harinya. Sesibuk apapun aktivitas Habib Hamid Bahamid, beliau selalu meluangkan untuk membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 makra, setengah juz, bahkan 1 juz. Habib Hamid Bahamid selalu meluangkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Sesibuk apapun aktivitasnya, secapek apapun yang beliau rasakan, tapi Habib Hamid Bahamid tidak pernah lepas untuk membaca Al-Quran. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Habib Hamid Bahamid ke hadiratnya. Beliau pun meninggal dunia. Dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ada yang bilang setelah 30 tahun kemudian, setelah wafatnya Habib Hamid Bahamid, ternyata di desanya ada orang yang meninggal dunia, dan rencananya orang ini akan dimakamkan di samping makamnya Habib Hamid Bahamid. Pada saat itu keadaan pemakaman sungguh sangat penuh dan sesak, sehingga untuk menggali makam baru di samping makamnya Habib Hamid Bahamid terasa tidak mungkin. Tapi karena ada beberapa hal, karena ada beberapa alasan,
Dan karena wasiat keluarga dan lain sebagainya, sehingga terpaksa digalilah makam baru di samping makamnya Habib Hamid Bahamid. Makam itu digali, dan ternyata kekhawatiran orang-orang pun terjadi karena sempitnya pemakaman, sehingga ketika proses penggalian ini, liang lahat Habib Hamid Bahamid pun ambrol sehingga terlihatlah jenazahnya. Mungkin pertanyaan bagi kita sekarang, setelah 30 tahun Habib Hamid Bahamid meninggal dunia, bagaimanakah keadaan jenazah beliau? Apakah jenazah beliau masih utuh? Apakah kain kafan beliau masih putih? Atau bahkan jasad beliau masih mengeluarkan bau yang sangat wangi? Tapi ternyata subhanallah, di luar kekuasaan manusia, ketika liang lahatnya Habib Hamid Bahamid ambrol setelah 30 tahun meninggal dunia, ternyata jenazah beliau sedang duduk membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini adalah keberkahan-keberkahan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar cinta terhadap Al-Quran. Tentunya cinta dengan hati, tidak hanya cinta dengan lisan. Seperti contoh kisahnya Habib Hamid Bahamid. Beliau mendapatkan barakah dari Al-Quran ketika beliau berada di alam kubur. Maka dari itu sahabat Forum Lingkar Pena, diri kita sekali lagi yang selalu mengkoar-koarkan untuk membaca dan menulis, yang mana perintah membaca dan menulis termaktub di dalam Al-Quran, maka tentu kita sebagai pegiat literasi juga harus selalu berdampingan hidupnya dengan Al-Quran. Jika kita mencintai Al-Quran dengan hati kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan, dan Al-Quran pada nantinya akan selalu mengikuti kita sampai ke alam kubur. Bahkan tidak menutup kemungkinan Al-Quran akan mengikuti kita sampai di akhirat nanti. Sahabat Forum Lingkar Pena yang dirahmati oleh Allah, cerita ini semoga bisa menggugah hati kita yang semula tidur, yang semula tidak mencintai Al-Quran, yang semula mencintai hanya dengan lisan saja. Semoga dengan cerita ini, semoga dengan kisah ini semakin meyakinkan diri kita untuk mencintai Al-Quran, tidak hanya melalui lisan saja, tapi juga melalui hati kita. Sahabat Forum Lingkar Pena yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga menjadi amal kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara muslim di sana. Dan saya akhiri kisah ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.